Shalom, halo Pastor, selamat datang Pastor. Halo, salam jumpa lagi. Pastor, ini adalah momen spesial hari ini kita melanjutkan podcast Kabar Agustinus, katekese bareng di Paroki Agustinus. Yang mana Kabar Agustinus hari ini spesial Pastor. Wah, luar biasa ya. Karena, kenapa Mo? Karena ini podcast spesial hari Natal. Iya. Hari Natal. Selain itu spesial juga narasumber kita bukan kita datangkan di studio kita, tapi kita datangkan langsung dari Malang via Zoom. Dan ini adalah momen pertama kita juga ya. Iya, betul. Nah, jadi sama seperti rencana dari pastor paroki sebelumnya bahwa kita mencoba untuk bekerja sama dengan seluruh imam, suster, biarawati, dimanapun yang kita kenal yang bisa sharing terkait dengan materi yang ada yang menjadi kegelisahan kita dan topik-topik gereja, Pastor. Sebelumnya, Pastor mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, Pastor. Ya. Sebelum kita lebih lanjut. Nama, udah semangat kemudian tugas di mana gitu, Pastor ya. Saya lupa. Masa harus perkenalan lagi. Semangat banget. Silakan, Pastor. Oke, terima kasih teman-teman muda Santo Agustinus Sungai Raya yang telah memberi saya kesempatan untuk berbagi katekese tentang Natal. Perkenalkan, nama saya Pastor Antonius Hermanto CDD. Saya dari Samarinda, ditahbiskan 31 Oktober 2019. Dan saya pernah berpastoral di Santo Agustinus Sungai Raya tahun 2015. Mungkin bagi umat masih ingat sama Pastor Hermanto ya. Pastor, sekarang tugasnya di mana, Pastor? Saya tugas di Malang sebagai pembina para frater. Pembina para frater. Oke, baik. Nice. Apa kita langsung mulai aja nih, Inan? Tentu sudah banyak pertanyaan yang masuk. Karena Natal bukan cuma membawa kedamaian dan kegembiraan ternyata, Pastor, tapi juga membawa beberapa kegelisahan ya. Iya, banyak pertanyaan. Sebenarnya bukan kegelisahan yang gimana. Ya. Kita tuh supaya tidak ada tidak ada kebingungan karena kita butuh katekese seperti ini, Pastor. Nah, ini pertanyaan umat-umat yang masih pengen belajar tentang Natal, Pastor. Iya. Kita wakili ya. Kita wakilin. Boleh ya? Boleh. Siap. Jadi pertanyaan pertama, Pastor. Sejak kapan sih Natal dirayakan oleh umat Kristiani, Pastor? Karena sejak kapan Natal dirayakan umat Kristiani? Iya, karena apakah begitu Yesus lahir, Natal? Atau bagaimana? Apakah zaman Rasul sudah Natal gitu kan? Apa zaman Rasul sudah Natal atau Natal itu adalah setelah itu gimana? Kalau teman-teman mengikuti podcast yang lalu bersama Pastor Clement, itu sudah sedikit diterangkan oleh Pastor Clement bahwa peristiwa yang utama dan yang pertama dalam kekristenan itu adalah perayaan Paskah. Perayaan Paskah yang pertama dan utama. Dari perayaan Paskah ini barulah ditarik ke belakang peristiwa hidup Yesus mulai dari Bunda Maria mengandung sampai dia lahir. Nah, sejak kapan sih orang Kristen itu merayakan Natal? Tidak tahu persis kapan dimulai dan di mana tempatnya. Tidak tahu persis. Yang bisa dipastikan adalah di beberapa tempat kekristenan, di Yerusalem, di Antioquia, di Konstantinopel, terus di Roma, itu sudah ada pesta perayaan mengenai kelahiran Yesus. Nah, gitu. Misalnya di Mesir, itu sekitar abad kedua dari catatan Santo Clemens dari Alexandria. Nah, dia mencatat adanya perayaan tentang kelahiran Yesus. Itu abad kedua di Mesir. Kemudian abad keempat, tahun 385 di Yerusalem. Itu juga ada catatan dari seorang perempuan, Sylvia Bourdieu, itu juga mencatat umat Kristen di Yerusalem abad keempat itu juga sudah melakukan perayaan Natal, bahkan ada persiapannya di masa Advent. Berarti itu juga dimulai dari tradisi gitu ya, Pastor ya? Iya, tradisi umat lokal waktu itu. Umat lokal. Umat lokal. Karena
mereka menganggap bahwa dari perayaan Prapaskah ini kita bisa mendalami lagi kelahiran Yesus. Nah, Yesus itu kan spesial, Tuhan dan Allah, Tuhan dan manusia. Kalau manusia pasti lahir dong mengalami peristiwa itu. Dari situlah kemudian mereka merefleksikan tentang kelahiran Yesus. Nah, begitu. Jadi kira-kira kalau ditanya sejak kapan, ya sejak abad kedua, baru berkembang umat Kristiani merayakan peristiwa kelahiran Yesus. Ya tentu perayaan dulu nggak sama kayak sekarang. Mungkin pesta rakyat kecil-kecilan atau hanya doa, tapi orang sudah mengenal perayaan Natal. Dulu istilahnya Natal juga Pastor atau gimana? Iya, kelahiran. Dies Natalis, hari kelahiran. Bahasa Latinnya. Itu kan dimulai pada abad kedua tuh Pastor. Apakah itu bersamaan dengan mulainya liturgis Natal atau hanya sekedar tradisi sekitarnya gitu Pastor? Atau ya, itu hanya tradisi lokal saja. Jadi belum menjadi perayaan seluruh gereja. Belum. Karena waktu itu kan liturgi, kalau tidak keliru ya, Edik Milan Konstantinus itu mulai merata sudah. Nah, itu sudah mulai merata. Tapi liturginya bukan liturgi serentak, masih liturgi lokal lagi kembali. Jadi kayak di tempat di Mesir itu berbeda, di Yerusalem berbeda, Antioquia berbeda. Nah, berarti berasal dari kearifan lokal dulu ya, Pastor ya? Iya, kearifan lokal. Nanti mungkin sekitar abad 13 ketika penyeragaman liturgi Roma, barulah itu menjadi sama semua. Mengikuti Roma. Gila, dari abad kedua sampai ke abad 13. Berapa tuh, Pak? Jauh memang. 11 abad. 1000 tahun. Sama juga ya. Ya, itulah keunikan kita ya, Pak. Oke. Mungkin nah, kan itu kita udah tahu tuh Pastor kapan Natal mulai dirayakan. Nah, selama ini kita kan merayakan Natal itu tanggal 25 Desember. Nah, ini juga banyak mendapat dari umat dan netizen kita gitu. Mengapa sih kok Natalnya dirayakan tanggal 25? Nah, mengapa tidak lain-lain? Dan kalau kita kemarin ikut podcast yang dengan Pastor Clement bahwa umat di Ortodok atau umat di Timur itu merayakan Natal pada saat Epifani. Iya, betul. Mengapa kita merayakannya di tanggal 25, Pastor? 25 Desember. Nah, oke, itu satu-satu ya. 25 Desember ada 6 Januari. 6 Januari. Yang teori yang paling umum yang dianut oleh kebanyakan orang tentang 25 Desember ini adalah pengambil alihan pesta orang kafir. Orang kafir itu maksudnya di sini adalah agama Romawi. Nah, itu kelahiran matahari sejati, dewa matahari ya. Dewa matahari kelahirannya. Ketika Roma menjadi Kristen, lalu pesta dewa matahari, kelahiran dewa matahari ini diambil alih oleh gereja. Dewa matahari diganti oleh Kristus. Apakah teori ini benar? Belum tentu juga. Nah, belum tentu. Ada satu pendapat yang mengatakan 25 Desember itu sungguh-sungguh biblis. Biblis ya? Ya, biblis. Nah, sebelum masuk ini, kita harus ketahui dulu bersama, tidak ada yang tahu persis kelahiran Yesus. Iya, betul. Ya, ini siapa? Disclaimer. Iya, betul. Kita harus sepaham dulu. Tidak ada teori yang pasti tentang kelahiran Yesus. Semuanya hanya berdasarkan apa yang ada dari kitab suci, tradisi, tulisan-tulisan Bapak Gereja, mana yang lebih mendekati lah gitu. Sehingga gereja memutuskan 25 Desember. Nah, satu teori yang paling mendekati adalah dari kitab suci. Apa itu? Bisa kita lihat dalam Lukas 1 ayat 5. Harus dicari. Kita cari dulu. Sambil buka. Cari dulu, Lukas 1. Lukas 1 ayat 5. Ayat 5. Oke. Pada waktu zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria
dari rombongan Abia, istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Nah, Zakaria ini adalah seorang imam. Waktu itu dia menjalankan tugas keimamannya. Di Bait Allah, mereka tuh bergantian gitu menurut sukunya. Oh iya betul, 12 suku itu. Bukan? Ya, melakukan pelayanannya bergiliran-giliran. Nah, pada waktu itu Zakaria bertugas, itu diperkirakan sekitar bulan akhir September sama awal Oktober. Nah, kita tahu kalau pas Zakaria melakukan tugas keimaman itu, dia memperoleh pencerahan lah buatnya bahwa Elisabeth akan mengandung. Ya kan? Jadi kalau kita bisa ambil kesimpulan, sekitar Elisabeth itu mengandung sekitar akhir September sampai awal Oktober, rentang waktunya. Nah, rentang waktunya. Nah, lalu kemudian itu diperkirakan akhir September sampai awal Oktober itu, jika dihitung 9 bulan berikutnya, itu jatuhnya di akhir Juni. Gitu. Misalnya September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 9. Akhir Juni. Makanya gereja merayakan kelahiran Yohanes Pembaptis itu di 24 Juni. Nah, itu satu hal ya, dicatat dulu, dipegang dulu. Nah, berikutnya adalah Maria itu kan mengunjungi Elisabeth. Betul. Setelah Maria menerima kabar dari Malaikat Gabriel, dia langsung segera mengunjungi Elisabeth, anaknya itu. Dan disebutkan di situ bahwa Elisabeth sudah mengandung 6 bulan. 6 bulan. Nah, sudah mengandung 6 bulan. Dari situlah kemudian dari 24 Juni itulah ditambahkan ke 6 bulan, maka disitulah diperkirakan kelahiran Yesus yang jatuh pada 25 Desember. Oh iya, betul ya Mas ya. Maret ke Desember ya, kan 9 bulan ya. Nah, itu dia. Jadi selisih umurnya Yesus dengan umur Yohanes Pembaptis itu 6 bulan. Maka kalau dari 24 Juni ditambah 6 bulan, kira-kira Desember ya. Jatuhnya Desember. Iya, betul. Nah, dari Desember, kalau orang mengandung 9 bulan ditarik ke belakang, maka peristiwa Maria menerima kabar gembira itu jatuh pada 25 Maret. Bisa dipahami lah ya. Jadi apa yang ada di gereja tuh ya. Iya. Jadi 25 Desember itu bukan hanya sekedar gereja mengambil alih pesta orang Romawi, bukan. Tapi dalam penelitian juga mendekati lah. Walaupun ini juga perkiraan ya. Karena tugas keimaman Zakaria itu kan diperkirakan 22 September sampai 8 Oktober. Kan kita nggak tahu. Betul. Tapi sekiranya inilah yang mendekati bahwa kelahiran Yesus itu ya jatuhnya di bulan Desember. Masuk akal Pak ya? Masuk akal. Luar biasa. Makanya ada banyak teori kan, ada yang bilang juga teori bahwa tidak mungkin Desember di daerah Timur Tengah karena daerah Bethlehem ya, ada salju dan sebagainya. Ada banyak sekali teori, tapi teori ini ya cukup masuk akal untuk kita pahami lah ya. Karena kalau dari segi hitung itu juga pas gitu kan? Betul. Ya, jatuhnya pas lah. Iya, betul. Itu teori yang paling mendekati loh ya. Dan kita sebagai orang Katolik, ya saya percaya ini. Iya, betul. Daripada hanya sekedar mengambil alih peristiwa Dewa Matahari. Dewa Matahari. Karena nggak sembarangan gereja memutuskan sesuatu. Iya, nggak sembarangan. Karena ini kelahiran Yesus penyelamat ya. Oke. Terkait dengan itu ya tanggal 25 itu Pastor. Ada hubungannya apa ya kalau di gereja kenapa harus ada pohon Natalnya gitu Pastor? Nah, itu pohon Natal. Pohon Natal ini sebenarnya
bukan tradisi Timur Tengah ya. Tradisi kapitalis nih. Karena seakan-akan sekarang setiap Natal dimanapun, apalagi di gereja ya, itu banyak kita semua yang menganggap bahwa harus ada pohon Natal gitu kan. Ada pohon Natal berarti belum Natal gitu. Selain kue Natal. Wah, itu nastar kue Natal. Karena ada karena kalau di gereja sendiri tidak menghias pohon Natal tuh bagi beberapa kita tuh kayaknya ada yang kurang pas gitu kan. Nah, tapi ini kita mau tahu Pastor. Apa itu bagian dari gereja juga? Maksudnya apakah gereja menyarankan memang ada pohon Natal atau itu sebagai hiasan, Pastor? Bukan suatu utama di dalam liturgi, dalam gereja, supaya umat juga memahami ini gitu loh. Nah, memang Natal itu kan penuh dengan simbol-simbol. Natal, simbol-simbol Natal itu kan banyak ya yang kita lihat, terutama kalau jalan-jalan ke Mega Mall itu pasti simbol-simbol Natal banyak sekali itu. Salah satunya ya pohon Natal. Pohon Natal kenapa menjadi simbol? Karena di di wilayah bagian lain dunia, peristiwa Natal itu jatuh di musim dingin kan? Iya. Oke. Ketika musim dingin, ya daun-daunnya ya kelihatan mati. Dan pohon Natal itu kan mesti pohon cemara tuh. Iya. Nggak ada pohon mangga. Nah itu, kenapa harus pohon cemara juga? Nggak boleh pakai pohon ketapang, Mas. Oh iya, nggak boleh. Itu nyebrang musim namanya. Nah, pohon Natal, pohon cemara inilah yang mampu bertahan di musim dingin. Oke. Simbol ya, Pastor ya? Simbol sebenarnya, simbol kehidupan lah. Oke. Jadi ini ada hubungannya dengan liturgi nggak, Pastor? Nah, nggak ada sebenarnya sih. Tidak ada ya. Berarti tidak adanya pohon Natal dalam gereja tidak mempengaruhi sukacita Natal, sih, Pastor? Oh, iya, sukacita Natal, betul. Natal, Pastor ya. Ibu-ibu WK di paroki kan pohon Natalnya kan macam-macam, dari botol lah, dari bunga mawar berapa meter itu ya dulu ya. Iya, bagus tuh. Ya pohon Natal, terserah. Jadi nggak harus cemara. Karena memang berbeda konteksnya. Berarti itu sebagai suatu simbol untuk kita menunjukkan sukacita kita bahwa ada tetap bertahan dalam ini ya, Mas Sore, dalam kehidupan, musim dingin, musim kesulitan gitu ya, Mas Sore. Iya, betul. Oke. Nah, Pastor, kalau ada pohon Natal, tidak abdol kalau tidak ada barang satu ini. Apa? Yang selalu disiapkan anak muda. Tua. Kado Natal. Bukan juga, Pak. Biasa kami maklum Pastor pernah muda juga kan. Pernah muda ya? Iya, pernah muda. Masih muda sih kan. Jadi selain pohon Natal, Pastor, rasanya yang juga wajib itu gua Natal atau kandang Natal. Nah, ini juga saya sendiri juga memiliki kebingungan, Pastor, karena selain mengapa harus ada gua Natal atau kandang Natal atau apapun itu sebutannya, nah yang sebenarnya nih yang menurut liturgi atau menurut gereja Katolik yakini itu apakah benar gua, apakah benar kandang, atau ada juga yang menyebutnya palungan, Pastor. Jadi sebenarnya apa? Nah, jadi tadi pohon Natal kan kita sudah tahu maknanya. Ini ada satu komponen lagi dalam gereja yang wajib nggak? Wajib nggak itu kan? Wajib nggak? Kalau ada. Ini sebelumnya saya mau tanya dulu. Yesus itu lahirnya di mana? Palungan yang ada di kandang. Apa? Palungan yang ada di kandang. Buktinya di mana? Menurut cerita. Ayo kita cari. Kita cari dulu. Menurut kebiasaan. Yesus lahir sih saya tahunya sih di Bethlehem. Itu domisilinya, Bang. Menurut apa namanya? Ajaran dari nenek moyang kita. Iya, menurut kebiasaan, Pastor. Karena waktu saya masih kecil sampai ini ada nih ya. Lukas 2 ayat 7. Yesus lahir di suatu kandang domba di Bethlehem. Kandang domba. Lukas 2 ayat 7, kita baca dulu sebentar. Lukas 2 ayat 7. Lukas 2 ayat 7 sampai 12 nih. Emang internet luar biasa sih. Itu kayaknya bukan cari di kitab suci, cari di internet tuh.
Kitab suci yang ada di internet. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibarungkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Cuman tidak diketahui ya di mana ya paling ada. Ya, mana kandangnya? Hah? Di mana Pastor? Kandangnya mana? Tidak ada Pastor. Ada di Ada ya? internet sih Pastor. Masih baca benar-benar. Maaf ya Pastor. Nah, kita catat, kita ingat Lukas 2 ayat 7 mencatat Yesus lahir di palungan. Iya. Oke, di mana lagi? Tadi kan cuma kandang dalam gua, terus apa lagi? Pernah dengar yang lain nggak? Di Wikipedia bohong nih. Saya sih dengarnya di kandang Pastor. Cuma itu aja? Iya. Ada apa lagi? Mungkin nggak kalau Yesus itu lahir di rumah? Kalau menurut ceritanya karena tidak ada tempat lagi, Tidak mungkin. tidak mungkin. Kalau menurut drama-drama yang saya saksikan di gereja Dan menurut drama-drama yang telah diperankan Pastor. Iya. Yang kami perankan sewaktu kami masih OMK Pastor. Oke, coba buka Matius 2 ayat 11. Aku suka sekali ini. Matius 2 ayat 11. 2 ayat 11. Baca. Ini suster juga cari itu Pastor di belakang. Jadi kita sedang ada di sekretariat paroki, meminjam internetnya ini. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Oh, ini cerita 3 aja ya berarti ya? Sabar, saya baru berbicara tentang ini di kandang, palungan, atau rumah. Di mana itu? Di rumah Pastor. Rumah. Di dalam rumah ya? Apa ini rumah potong hewan? Nah. Karena domba Pastor. Kita hubungan dengan kandang loh Pastor. Rumah. Nah, atau rumah. rumahnya yang punya kandang. Ya sembarang, yang penting dia masuk di rumah kan? Iya sih. Iya. Nah, di mana coba? Nah, menarik sih. Iya, ya. Kita jangan mempersoalkan mana yang benar antara gua atau kandang. Kan umat kan selalu ribut. Bikin gua, enggak, Yesus lahir di kandang, di palungan. Kita bikin kandang, Yesus lahir di gua. Kalau ada saya, enggak, Yesus lahir di rumah. Tambah bingung lagi nih. Bikin rumah. Tipe 36 ini. Nah, memang untuk masalah tempat Yesus lahir, itu ada teologinya. Oke. Ada teologinya. Lukas itu kan Injil untuk orang-orang kecil. Makanya ditampilkan yang pertama kali melihat Yesus itu adalah para gembala, orang-orang kecil sederhana. Oh, gitu ya. Sedangkan Matius itu pembacanya adalah orang-orang Yahudi, orang-orang sarjana-sarjana Yahudi. Pelajar lah Pastor ya. Hah? Terpelajar lah ya. Terpelajar, iya. Sehingga nggak bisa Yesus itu lahir di tempat yang tidak layak, maka di rumah. Nah, jadi setiap penginjil punya tujuannya sendiri, punya maksudnya sendiri. Mau dimanapun, ya itu tidak menjadi penting. Yang mana yang benar, ya bisa saja benar. Siapa yang bisa memastikan Yesus lahir di mana? Tapi yang jelas dari cerita-cerita itu kita bisa melihat ada maksud tersembunyi di balik itu semua. Nah, begitulah untuk mengatasi perdebatan gua, kandang, dan rumah. Ya, jadi jangan berkelahi lagi ya. Iya. Nah, kita sekarang membahas simbol Natal. Simbol. Jadi semua itu adalah simbol. Rumah itu simbol orang yang berada. Ya. Gua, kandang, sebenarnya nggak disebut kan? Palungan yang disebut. Iya. Itu juga adalah simbol. Nah, simbol Natal. Nah, menurut saya justru gua, kandang, palungan itu adalah simbol-simbol Natal yang sangat dalam maknanya. Selain pohon Natal. Pohon Natal karena kita nggak punya kebiasaan itu. Cuma untuk happy-happy aja kan, taruh di rumah, kasih lampu, kasih kado kan. Tapi gua, kandang, sama palungan ini simbol Natal sangat penting. Nah, coba kita lihat. Pertama kita soal kandang dulu. Kandang. Di situ dijelaskan Yesus lahir di palungan. Palungan itu tempat makan. Maka tempat makan itu bisa dihubungkan dengan kandang. Nah,
Mengapa Yesus lahir di kandang? Inilah simbol pentingnya. Kandang itu kan tempat yang aman untuk binatang ternak kita. Oke. Nah, jadi kalau domba-domba itu kan dimasukkan ke kandang itu kan senang dia. Wah, ayo dimasukkan ke kandang, masuk rame-rame. Ditutup, aman kan di situ. Maka dengan Yesus lahir di kandang ini, sebenarnya itulah simbol penerimaan. Penerimaan manusia terhadap Yesus, penerimaan dunia terhadap Yesus. Di kandang itulah membuat siapapun ditinggal di dalamnya itu menjadi tenang. Maka dengan Yesus lahir di kandang ini, lambang penyambutan dunia terhadap penyelamatnya, Yesus. Nah, itu di satu sisi. Sederhanaan gitu, Pastor ya. Iya, sederhana sekali Yesus di kandang itu. Lalu kandang itu kan tempat yang kotor dan bau misalnya, gitu. Apalagi kandang babi, luar biasa. Di situ bisa dimaknai bahwa kandang yang kotor dan bau, tapi Yesus tetap datang ke tempat itu. Nah, hati kita yang kotor, yang bau, penuh dosa, tapi Yesus tetap mau datang dan hadir di situ. Maka simbol kandang dalam peristiwa Natal ini sangat penting. Kandang hewan loh ya. Jadi tidak sembarangan. Nah, gitu. Itu soal kandang. Soal gua sekarang. Beda-beda, jangan bilang kandangnya bentuk gua. Kandangnya dalam gua, Pastor. Kandangnya dalam gua, betul. Alurnya dalam kandang, kandangnya dalam gua. Kalau gua dalam kandang baru repot gitu. Nah, kalau gua, sebenarnya gua itu kenapa sih kok muncul padahal di Injil kan nggak ada. Iya. Gua itu sebenarnya di Injil apokrif. Apa Injil apokrif itu adalah tulisan-tulisan suci yang beredar tetapi tidak diakui gereja sebagai kitab suci. Itu namanya Injil apokrif. Layak dibaca tetapi tidak diakui sebagai kitab suci. Seperti misalnya buku Mengikuti Jejak Kristus Thomas A. Kempis. Nah, itu tulisan suci yang layak dibaca tapi tidak diakui sebagai kitab suci. Oke. Kitab Henok gitu, Pastor? Ya, semacam itulah apokrif namanya. Selama tidak sesat. Oke. Nah, Injil-Injil apokrif inilah yang menyebutkan Yesus lahir di gua. Lahir di gua. Lalu apa sih sebenarnya makna gua ini? Gua itu sama seperti ibu, rahim. Gua itu lambang pusat spiritual. Orang meditasi di dalam gua kan dulu. Ya. Nah, orang cari ilmu, masuk ke dalam gua. Maka gua itu menjadi tempat spiritual. Dan lihat, penampakan Bunda Maria. Jadi apa dia? Jadi gua. Dan memang terjadi di gua. Iya. Nah, itu dia. Maka kelahiran Yesus di gua Maria ini adalah kelahiran Yesus di dalam lubuk hati manusia yang paling dalam, sisi rohaninya, hatinya. Oke. Nah, filosofis ya, Pastor. Bukan filosofis, teologis sekali. Iya. Teologis sekali. Kalau kita hilang di luar, maksudnya kita dalam diri kita keluar bekerja, itu kan keluar kita. Lalu kita tersesat, maka kita harus masuk ke dalam diri sendiri, masuk ke dalam gua. Iya. Kita merasakan kelahiran kembali. Nah, ketika Yesus lahir di dalam gua, kita merasakan juga suatu kelahiran baru dalam diri kita. Lahir bersama Yesus. Gitu. Makanya kalau teman-teman belajar bermeditasi, itu sebenarnya masuk ke dalam diri. Ketika kita memperoleh sesuatu, kita merasa dilahirkan kembali. Wah, menjadi manusia baru. Nah, gitu. Yesus lahir di gua, Yesus lahir bersama kita. Begitu dia. Kelahiran Yesus di gua. Berarti ada simbol itu punya makna tersendiri. Maknanya dalam sekali. Dan yang terakhir palungan. Oh, ini nggak kalah penting. Iya.
ini palungannya luar biasa juga. Karena langsung disebut di dalam Injil ya, Pastor ya. Langsung palungan. disebut Injil Lukas. Ya. Palungan itu kan tempat makan hewan. Ya kan, tempat makan hewan. Maka Yesus lahir di palungan, itu berarti Yesus itu menjadi sumber makanan gitu loh. Di palungan, terus ada Yesus di situ sebagai korban. Makanan yang sejati. Dan Yesus lahir di mana tempatnya? Tadi kan sudah disebut tuh. Iya. Bethlehem. Beth itu rumah, Lehem itu roti. Jadi Bethlehem itu rumah roti. Maka kalau Yesus lahir di palungan, palungan itu tempat makan binatang, sumber makanan mereka, mau memberitahu kita Yesus itu makanan yang sejati. Apalagi Yesus lahir di Bethlehem, house of bread, rumah roti. Itu indah sekali makna. Indah sekali, Pastor ya. Bahkan ketika kan kalau tadi Pastor bilang kan inti dari iman kita tuh sebenarnya adalah penebusan Kristus di Paskah. Nah, bahkan setelah pada saat Paskah Yesus bilang, inilah makanlah tubuhku dan minumlah darahku kan, sebagai penebusan dosa segala macam kan. Bahkan sejak kelahirannya pun juga Yesus Allah tuh mau menggambarkan itu ya Pastor ya, bahwa Yesus ini makanan yang sejati gitu. Seakan-akan kayak kebetulan ya. Iya, seakan-akan seperti kayak satu apa ya? Rencana Allah tapi nggak ada yang kebetulan loh. Seakan-akan ya. Iya. Seperti satu jalur gitu ya. Hebat, luar biasa. Luar biasa. Jadi penginjil Lukas itu sangat merefleksikan kelahiran Yesus itu dengan sangat dalam. Sangat dalam sekali. Apalagi tadi saya bilang Injil Lukas itu ditulis untuk orang-orang kecil yang menderita, orang-orang miskin. Yang secara pengetahuan juga ini mengena sekali untuk mereka. Iya. Jadi bukan orang-orang terpelajar yang mengetahui Yesus, tapi justru gembala, orang miskin, tidak punya apa-apa, yang pertama kali melihat Yesus, menyembah Yesus. Dan kelahiran Yesus di palungan ini kabar gembira untuk orang miskin, orang kecil tertindas. Yang kayak gini ini mesti ada nih dalam homili mestinya. Ya, biar umat teredukasi ya. Iya betul. Jadi bukan melakukan perdebatan terus ya. Iya betul. Iya, jangan lagi berkelahi soal palungan, gua dan kandang dan rumah, tapi kita lihat makna mendalamnya. Kalau ada tiga-tiganya lebih bagus, Pastor ya. Ada gua, di dalamnya kandang, dan dalam kandang ada palungan itu, Pastor ya. Berarti ini jangan menjadi apa ya? Jangan menjadi perdebatan lagi ya, Pastor ya. Tapi bagaimana memahami Natalnya ini? Ya, mau bagus, mau tidak bagus. Yang penting bagaimana cara kita memahami. Betul. Nama simbol-simbol ya. Oke. Gila, ini menarik sekali ya. Ini baru ini ya. Saya sudah hampir 30 tahun menjadi Katolik, baru tahu saya juga. Jadi selama ini ikut bangun gua Natal, bikin gua Natal, partisipatif sebagai umat paroki. Ya. Tapi untuk memahami itu belum. Saya baru tahu. Ada pertanyaan lagi? Ada dong, tentu. Tapi terkait dengan itu ya, Pastor. Kalau tadi ada pohon, ada gua ada kandang ada palungan, siapa yang datang? Gembala dan menurut di Injil sih ada 3 sarjana ya. 3 sarjana. Ada orang bilang orang Majus. Nah tadi baru dibahas juga kan, yang di rumah itu kan, mereka datang membawa persembahan mereka kan. Itu berhubungan dengan tadi. Sehubungan dengan pembawaan emas, kemenyan dan mur. Ada orang bilang 3 Majus, 3 sarjana. Siapakah mereka nih sebenarnya? Karena di setiap gua Natal atau kandang Natal pasti ada 3 ini Pastor pada saat hampir perayaan Epifani ya. Bahkan ada ini ya, maksud ada kemarin sempat ditanya loh sama salah satu teman, dia bekerja di salah satu sekolah dan sekolahnya ini juga mengadakan kuis. Kuisnya nanya gini, jadi ketika orang Majus ini datang, Yesus umurnya berapa? Waduh. Ada pilihan dong. 2 hari, 2 minggu, 2 tahun. Nah teman saya jawab 2 hari. Rupanya menurut jawaban dari tim mereka, panitianya 2 tahun. Nah jadi semakinlah ini membuat kita bertanya-tanya. Jadi siapa yang datang nih? Orang Majus kah? Orang sarjana kah? 3 orang kah? 3 rombongan kah?
Masa 3 orang berjalan jauh-jauh gitu, Pastor? Atau ahli bintang kan? Atau ahli bintang kan? Karena melihat bintang kan? Terlalu banyak cerita ya. Terlalu banyak ini, maksudnya dari situ banyak pertanyaan-pertanyaan lagi, Pastor. Yeah. Dan akhirnya kita, ini yang mana yang benar gitu loh. Kan akhirnya kayak benar atau salah gitu, Pastor. Ya, betul. Karena bicara angka Iya. Tidak bisa. Nah, memang dalam Injil Matius dikisahkan ada orang yang mengunjungi Yesus, dan itu adalah 3 orang, disebut 3 orang Majus. 3 orang Majus dari timur. Dari timur. 3 orang. Nah, kita harus pegang dulu, kita harus ingat lagi konsep tadi, konsep tujuan penulisan Injil Matius, yaitu untuk orang-orang Yahudi terpelajar. Oke. Yahudi terpelajar. Nah, Matius 2 ayat 1 itu menyebut mereka sebagai orang-orang Majus. Bahasa Yunaninya magos. Matius 2 ayat 1, Pastor ya? Iya. Iya. Magos. Orang Majus dari timur ke Yerusalem. Nah, orang-orang Majus itu bahasa Yunaninya magos. Jadi bukan raja. Kalau raja itu bahasa Yunaninya basileios. Basileios. Majus. Sedangkan disebutnya magos. Jadi kemungkinan mereka ini adalah orang bijak. Ahli perbintangan, astronomi. Jadi mereka ini ahli membaca tanda-tanda di langit. Oke. Nah, mereka ini karena pandai membaca tanda-tanda di langit, maka mereka melihat ada sesuatu yang aneh. Gitu. Diceritakan kan begitu. Ya. Sebenarnya itu juga suatu simbol. Simbol sebenarnya. Kenapa? Simbol apa? Simbol bahwa orang Yahudi yang setiap hari membaca kitab suci, menekuni ahli kitab suci, orang-orang Farisi tidak mengerti dan tidak paham nubuat kitab suci yang meramalkan kedatangan Yesus. Tetapi orang yang jauh di sana, di timur, bisa membaca tanda-tanda alam tentang kelahiran Yesus. Jadi ini simbol untuk apa? Sebenarnya agak nggak enak sih. Untuk mengkritik orang-orang Yahudi itu. Nah, gitu. Jangan tanya namanya siapa, benar nggak ini terjadi, tidak. Itu kita nggak tahu persis. Tapi itu yang jelas adalah sebuah simbol cerita itu. Seperti legenda lah, Pastor ya? Legenda ya. Ada nama Melkios, Baltasar ya. Baltasar, terus apa lagi? Gaspar ya. Nah, itu kan juga tradisi saja, bukan sesuatu yang pasti. Dan gereja nggak pernah menyebut itu kan secara resmi. Nah, itu secara tradisi. Kan lucu, orang-orang Yahudi yang setiap hari membaca kitab suci nggak ngerti ada Yesus. Sampai orang dari timur dikisahkan dan tradisi ya ditafsirkan dari India. Makanya gelap-gelap dia. Oh, jadi gelap-gelap Pastor ya? Lihat ini, coba lihat apa patung-patungnya orang Majus itu. Iya. Rata-rata gelap, bukan Afrika tapi dari India. Timur ya? Timur mungkin Jepang. Timur Tengah dari situ. Untung bukan dari Jepang, Pastor ya? Karena Jepang kayak saya sipit-sipit. Mengubah isi kitab suci nanti. Iya. Nah, itu adalah juga lambang orang dunia bangsa datang menyembah Yesus. Oh, itu sangat dalam juga maknanya. Makanya 6 Januari dulu dirayakan sebagai Epifani, penampakan Tuhan. Penampakan Tuhan kepada siapa? Kepada orang Majus. Orang Majus ini mewakili bangsa-bangsa lain selain Yahudi. Datang untuk menyembah Yesus. Wah. Ini luar biasa. Jadi kehadiran orang Majus ini dalam cerita itu sebenarnya sebuah sindiran. Sindiran tuh orang Yahudi. Kamu baca nubuat Nabi Yesaya, baca nubuat Mika, tapi kok nggak tahu Yesus itu lahir di kota kecil Bethlehem.
Malah orang-orang luar yang tahu. Nah, begitulah ceritanya orang Majus. Jadi kita hanya bisa tahu kalau sejarah dan pengetahuan ya, mereka itu adalah ahli perbintangan. Orang bijak yang jauh dari Yerusalem, kemudian mendapatkan pencerahan bahwa ada lahir Raja Damai, Mesias. Lalu mereka melakukan perjalanan. Rombongan enggak, tiga-tiga yang membawa rombongan kita nggak tahu. Yang jelas mereka orang bijak dan bukan raja. Kalau raja mungkin bawa rombongan ya, tapi yang jelas bukan raja. Maka bisa jadi mereka ini berjalan sendiri, orang tiga. Oke. Berjalan sendiri maksudnya bertiga atau sendiri-sendiri, Pastor Rekam? Bertiga. Bertiga ya? Iya. Oke. Itu. Makna persembahan juga bermakna, Pastor. Emas. Ya, bermakna sekali. Iya, Iya. Emas melambangkan kebesaran, Iya. kemegahan. Yesus sebagai raja. Ya kan? Kemenyan dipakai untuk doa. Melambangkan Yesus sebagai imam, menguduskan manusia. Mur, balsam, untuk mengawetkan mayat, pemakaman Yesus. Iya ya. Loh kan sampai dari kelahiran itu sudah seperti kayak dinubuatkan ya, Pastor ya? Ya, itulah refleksi penginjil Matius. Jadi kisah kematian Yesus itu sudah dimulai sejak kelahirannya. Iya, mulai dari Lukas tadi, Pastor ya. Lukas juga menggambarkan itu juga kan? Iya. Dalam palungan gitu kan? Dengan palungan Yesus sebagai pemberi harapan untuk orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang kecil. Saya merinding loh nih, Pastor. Karena baru hari ini mengetahui bahwa Lukas menggambarkan dengan caranya dan ditujukan untuk golongan umat yang khusus gitu kan. Matius juga menceritakan kisah Yesus itu sesuai dengan refleksinya dia yang orang terpelajar gitu kan, supaya juga bisa masuk ke orang-orang terpelajar juga gitu kan. Ya, bisa dimengerti oleh mereka. Nah, ke depan sih ini bisa jadi satu bahasan menarik bahwa empat Injil ini nih, pendekatannya aku bisa jadi satu podcast lagi nih. Iya, bisa panjang nih kalau kita. Iya, tetapi penginjil Markus tidak ada. Oh iya. Wow. Coba lihat penginjil Markus itu mulai dengan apa dia? Injil Markus bab 1. Apakah mulai dengan kelahiran Yesus? Wow, kita jarang baca Alkitab jadi. Dari ini silsilah. Dari silsilah. Markus 1, masa silsilah? Markus ya, ini Matius ya, Markus. Iya, Markus. Markus itu mulai dengan Yohanes Pembaptis. Langsung ini dia di tengah-tengah tengah padang gurun. Ada nggak kelahiran Yesus? Ada. Nggak ada. Karena dalam penelitian diperkirakan Injil Markus ini Injil yang pertama. Jadi Injil Markus ini kan ringkas, ya cuma 16 bab ya kalau nggak salah. Ya 16 bab, ringkas dia, paling sedikit Injil ini. Iya. Injil Markus. Maka waktu itu permenungan tentang kelahiran Yesus belum mendapat tempat. Dia lebih fokus ke kisah sengsara Yesus. Makanya kalau teman-teman lihat, kisah sengsara Markus itu hampir ada di semua Injil yang lain. Hampir ada semua. Jadi Injil Markus ini dijadikan rujukan gitu maksudnya. Dalam menulis Injil yang lain. Kalau dibahas jadi panjang nih, Bro. Wah, itu harus tanya Pastor Pras, itu lebih menguasai. Panjang nih kalau mau bahas ini. Ya, baru bahas tentang apa aja udah panjang ya. Panjang nih. Udah lama loh kita nih. Udah berapa menit nih, Mas? Lumayan nih. Saya pikir sih ini perlu dibahas di lain hari lagi nih. Kalau kepanjangan nanti para pendengar kita juga ada pertanyaan baru lagi ya. Oke. Ada lagi nggak pertanyaan? Saya pikir cukup dulu. Cukup, Pastor. Nanti kalau banyak nanya kita juga banyak bingung. Jadi mungkin bisa disimpulkan oleh Bro Ferdinand terkait diskusi kita hari ini. Oke.
Jadi ya pada dasarnya kita dari pernah tadi bahwa Natal itu tanggal 25 ada secara teologis ya. Kemudian secara biblis. Secara biblis. Kemudian dengan simbol-simbol tadi, baik buah, kemudian pohon Natal, kemudian orang Majus, itu adalah simbol-simbol yang ini, Pastor, membantu kita untuk merenungi, memaknai Natal ya, Pastor ya. Jadi bukan untuk sebagai bahan perdebatan sesungguhnya, tapi perlu membantu kita memahami dan memaknai Natal lebih dalam, Pastor ya. Iman kita ya, gitu ya. Menarik ini. Saya juga baru menyadari bahwa Natal itu ternyata banyak simbol gitu, Pastor. Banyak simbol. Banyak sekali simbol yang justru dapat membantu pertumbuhan iman kita, gitu kan. Sebelum kita mengakhiri podcast kita, Pastor, boleh Pastor berdoa untuk kita semua? Baik, mari kita persiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas perayaan Natal yang hendak kami rayakan, sebab kami memperoleh penyelamat semulia Kristus. Ia menjadi manusia sama seperti kami kecuali dalam hal dosa, dan dia pun turut merasakan apa yang kami rasakan, penderitaan, tantangan, dan godaan. Semoga dengan peristiwa kelahiran Yesus ini, kami semakin dikuatkan untuk menghadapi segala hal yang ada dalam hidup kami. Dan semoga juga peristiwa Natal ini dengan segala simbol-simbolnya dapat menguatkan kami untuk memaknai kembali Natal kelahiran Putramu, bukan hanya sebagai sekedar pesta belaka, tetapi juga merupakan peristiwa iman yang semakin menumbuhkan harapan kami kepadamu. Ya Tuhan, semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Pastor. Terima kasih Pastor. Terima kasih atas waktunya, atas sharing-sharingnya yang begitu bermanfaat buat kami. Semoga nanti kita bisa sharing lebih banyak lagi, Pastor ya. Oke, sip. Boleh ya, Pastor ya. Siap ya Pastor ya kalau kami undang podcast ya. Ada beberapa ide yang pertanyaan-pertanyaan sih ya. Kayak kemarin sebenarnya kita pengen nanya, tapi nanti lah kita bahas. Masih banyak rahasia di podcast kita. Kegelisahan. Oke, kita pikir cukup dulu ya untuk podcast kita kali ini. Podcast seri Hari Raya Natal di Kabar Agustinus. KTKC bareng di Paroki Agustinus. Oke, terima kasih Pastor, terima kasih Ria. Terima kasih Terima semuanya. kasih Suster waktunya dan tempatnya Suster. Oke, sampai jumpa lagi Pastor. Selamat Natal Pastor. Selamat Natal. Selamat Natal. Yes.